Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Fauji dengan NIM 201055201047 dari kelas 5 online, akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi Android. Yang pertama itu ada layer application dan widgets. Ini layer pertama pada OS Android, biasa dinamakan layer application dan widget. Layer ini merupakan yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi inti yang berjalan pada Android OS seperti klien email, program, SMS, kalender, browser, peta, kontak, dan lain-lain. Lalu ada layer application framework. Ini adalah merupakan layer di mana para pembuat aplikasi menggunakan komponen-komponen yang ada di sini untuk membuat aplikasi tersebut. Kerangka aplikasi menyediakan kelas-kelas yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Lalu ada beberapa contoh komponen yang termasuk dalam application framework. Yang pertama itu ada Activity Manager, berfungsi untuk mengontrol siklus hidup aplikasi dan menjaga keadaan atau backstack untuk navigasi penggunaan. Lalu yang kedua ada Content Providers, yang berfungsi untuk merangkum data yang memungkinkan digunakan oleh aplikasi lainnya, seperti daftar nama. Lalu yang ketiga ada Resource Manager, berfungsi untuk mengatur sumber daya yang ada dalam program, serta menyediakan akses sumber daya di luar kode program, seperti karakter, grafik, dan file layout. Lalu yang keempat itu ada Location Manager, berfungsi untuk memberikan informasi detail mengenai lokasi perangkat Android berada. Lalu yang kelima itu ada Notification Manager, mencakup berbagai macam peringatan seperti pesan masuk, janji, dan lain-lain, sebagainya yang ditampilkan pada status bar. Lalu selanjutnya itu ada layer library. Layer ini merupakan tempat fitur-fitur Android berada. Pada umumnya, library diakses untuk menjalankan aplikasi Android menggunakan beberapa paket pustaka yang terdapat pada bahasa C atau C++. Lalu distribution atau BSD hanya hanya setengah dari yang aslinya untuk tertanam pada kernel Linux. Beberapa pustaka diantaranya yang pertama ada Media Library untuk memutar dan merekam berbagai macam format audio dan video. Lalu yang kedua, Surface Manager yang mengatur hak akses layer dari berbagai aplikasi. Yang ketiga ada Graphic Library, termasuk dalamnya itu ada SGL dan OpenGL untuk menampilkan tampilan 2D dan 3D. Lalu ada SQLite untuk mengatur relasi database yang digunakan pada aplikasi. Lalu yang kelima ada SSL dan WebKit untuk browser dan keamanan internet. Pada layer ini terdapat Android Runtime yang merupakan layer yang membuat aplikasi Android bisa dijalankan. Di dalam sistem operasi ini tertanam paket pustaka ini yang menyediakan sebagian besar fungsi Android. Inilah yang membedakan Android dibandingkan dengan sistem operasi lain yang juga mengimplementasikan Linux. Android Runtime merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi Android menjadi lebih tangguh dengan paket pustaka yang telah ada. Dalam Android Runtime terdapat dua bagian utama, yaitu ada Core Library. Android dikembangkan melalui bahasa pemrograman Java, tapi Android Runtime bukanlah mesin virtual Java, dan hampir semua fungsi yang terdapat pada pustaka Java serta beberapa pustaka khusus Android. Lalu ada mesin virtual Dalvik. Dalvik merupakan sebuah mesin virtual yang dikembangkan oleh Dan Bernstein yang terinspirasi dari nama sebuah perkampungan yang berada di Iceland. Dalvik hanyalah entrepreneur mesin virtual yang mengeksekusi file dalam format Dalvik executable. Dengan format ini, Dalvik akan mengoptimalkan efisiensi penyimpanan dan pengalaman memori pada file yang dieksekusi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.